Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Aulana Narsiska, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya sedang mengampu semester 4. Saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah sastra lama, di mana saya diminta untuk menganalisis salah satu legenda yang berasal dari daerah saya, yaitu daerah Prabu. Untuk itu Bapak, saya ingin melakukan wawancara singkat bersama Bapak Rusli Triaja atau Mas Tri. Ya, sebagai narasumber yang mengetahui cerita atau sejarah terkait legenda tersebut. Setiap kota punya kisah, tapi tidak semua kisah mengandung semangat, perjuangan, dan nilai kehidupan seperti tanah yang saya pijak ini. Inilah Menghabung Uleh, legenda asal-usul kota Prabu Muli. Langsung saja kita berbicara bersama Bapak Pri, kepada Mas Pri. Baik Bapak, pertanyaan saya yang pertama, apakah bisa diceritakan secara singkat tentang legenda yang berkembang di daerah kita ini? Terima kasih. Jadi kalau untuk legenda atau cerita rakyat Prabu Muli ini banyak. Seperti Menghabung Uleh, asal-usul Prabu Muli, kemudian ada Putri Lambu Ayu, kemudian ada Ambung Cangau, kemudian Putri Sinasia, banyak. Dan yang ini kita satu dulu contoh Menghabung Uleh. Menghabung Uleh itu asal-usul kota Prabu Muli. Nah itu kalau konon ceritanya ini dari para sesepuh awalnya itu di Prabu Muli ini itu daerahnya tuh gesang. Jadi untuk bercocok tanam itu susah, kemudian terus banyak binatang buas. Nah oleh saya itu pada waktu itu Kriya Budin Susukan itu yang memimpin Prabu Muli dulu. Nah itu dia sebagai kepala menyan lah, kepala dusun, itu memerintahkan para puyang. Pada waktu itu ada puyang Dayan, Mingan, Jami, ya, Risek. Nah, keempat puyang ini diperintahkan untuk mencari bulu mike. Bulu mike itu tanah yang meninggi. Nah, itu tanah yang meninggi. Nah, itu pesan dari Rebudin, kalau mereka menemukan bulu mike atau tanah yang meninggi, nah di situ tanah yang cocok untuk membuat sebuah perkampungan. Nah mereka berangkatlah. Nah pesan dari Rebudin tadi, kalau mereka sudah dapatkan bulu mike tadi, itu mereka harus mengadukan ritual. Jadi ritual, nanti bulu mike itu diletakkan kulak kayu, kemudian nanti ditutup dengan adas. Adas itu kalau zaman kita itu tikar ya. Nah kalau dia menghabung meninggi tanah itu, nah itulah 3 kali diritualkan. Kalau memang masih menghabung Uleh, nah itu tanah itu cocok. Nah mereka berangkatlah 4 puyang tadi yang langsung dipimpin oleh Puyang Dayan sebagai yang mengetuai para puyang-puyang itu. Jadi mereka berangkat. Nah akhirnya mereka di tengah hutan ketemulah yang namanya bulu mike itu. Nah setelah ketemu bulu mike itu, maka mereka ambil keempat puyang itu, mereka letakkanlah di kulak kayu. Kulak kayu itu ada kayak mangkok tapi terbuat dari kayu. Nah kemudian mereka menggali lubang, terus kemudian kulak kayu itu dimasukkan, terus di atasnya ditutup dengan adas tikar. Nah ditunggu berapa hari, kalau di 5 habung berarti tanah itu cocok. Nah singkat cerita, ternyata bulu mike tadi yang ada di kulak kayu ternyata menghabung. Nah itulah keempat puyang itu langsung berteriak, Menghabung Uleh, Uleh menghabung. Artinya itu ya, tanah ini meninggi. Nah melantas mereka langsung menghadap Rebudin Susukan, melaporkan bahwa mereka sudah menemukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Nah itulah mereka akhirnya Rebudin ngajak masyarakat penduduk apapun mereka ke situ. Nah jadi mereka membuatlah balai-balai itu rumah-rumah kecil itu. Nah jadi mereka saling berhadapan. Nah ini buktinya titik nol Prabu Muli itu ada di balai adat, di balai adat Prabu Muli. Nah itu titik nol ya. Nah kalau dilihat memang bangunan di balai adat itu mereka berhadapan. Jadi sini balai adat, jadi ada yang ngadep sini, ada yang ngadep sini, ada yang ngadep sini. Jadi balai adat yang di
persimpangan antara Batu Raja dan Murai ini. Jadi itulah Mahabung Ule. Pertama itu Mahabung Ule. Nah ini berubah dari Mahabung Ule menjadi Prabu Mule. Mulai dari Jepang, kemudian dari Belanda, terus Jepang, dari Mahabung Ule, Prabung Ule. Jadi akhirnya karena bahasa Indonesia yang disempurnakan menjadi Prabu Mule. Nah, Prabu Mule itu jangan kesan orang pun banyak Prabu kembali, bukan. Itu tadi yang sudah Mas Pri ceritakan. Terus apa lagi? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cerita ini biasanya disampaikan kepada generasi muda? Apakah melalui lisan, pertunjukan, atau media lain? Yang pertama ini memang nggak bisa kita terapkan. Itu yang bisa diterapkan itu kita pagelaran. Biasa kita ada festival, ada lomba, itu diadakan pagelaran. Kayak tahun ini 17 nanti nonton 17 Mei ini 2025 ini tim seni Prabu Mule di bawah pimpinan Mas Pri itu kita akan langsung mementaskan Mas Pri mengangkat ombang-ambing Mandok Hebe itu di Monumen Mempera Festival Sriwijaya 2025 itu jam 8 malam itu di. Nah itu biasanya sebuah pementasan. Kalau nggak Mahabung Mule ini pernah kami mentaskan di Taman Mini Indonesia ini di Gedung Sasana Langgeng Budoyo. Itu tahun 2006 kalau nggak salah. Nah selain itu juga dibuat buku. Nah kayak ini kan ada yang buat buku. Nah sebenarnya kalau ada ke perpustakaan itu ada gitu apa namanya kumpulan cerita rakyat Prabu Mule itu ada itu di perpustakaan cari itu. Nah itu selain ditulis dibukukan pagelaran. Nah kemudian kita lombakan dari anak-anak SD itu ada namanya lomba cerita rakyat. Iya. Nah, jadi memang medianya untuk mempromosikan banyak hal itu. Oke, terima kasih Pak. Yang ketiga, menurut Bapak, adakah pesan dalam cerita yang bisa mengajarkan generasi muda tentang bagaimana bersikap dalam kehidupan sehari-hari? Oh, kalau dari Mahabung Mule ini memang bisa kita ambil petik. Yang pertama ini keuletan, kekokohan ya. Ini para puyang-puyang. Kegigihan. Mereka tidak putus asa walaupun daerah itu memang tidak subur banyak gangguan binatang buas tapi mereka tetap berusaha. Tapi ya, akhirnya apa? Dengan usaha, semangat yang tinggi, akhirnya mereka pun menemukan sebuah kebahagiaan. Akhirnya mereka menemukan sebuah perkampungan yang sekarang disebut dengan Prabu Mule ini. Sudah menjadi kota besar ya Pak? Oh, alhamdulillah sudah kota besar. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak dalam cerita ini apakah terdapat nilai sosial yang dapat diimplementasikan oleh anak muda? Oh, kalau untuk khusus anak muda, ya kita contohkan ya para yang puyang-puyang itu kekompakannya, kemudian mereka itu patuh sama orang tua-tua, kemudian mereka rela berkorban demi sebuah kepentingan umum. Nah itu ya, mereka berjuang apa bukan untuk pribadi. Para puyang-puyang itu ya berjuang mencari itu memang luar biasa waktu kawan ceritanya waktu mencari bulu mik itu bukan mudah. Tapi mereka ya ini untuk kepentingan bersama. Jadi mereka bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan bersama. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak, sudah itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber saya hari ini. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk saya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah sastra lama dan juga menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk melestarikan kekayaan budaya lokal kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan legenda asal-usul Kota Prabu Muli. Konon menurut cerita para sesepuh, dahulu wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Prabu Muli ini merupakan tanah yang gersang dan sulit untuk dijadikan lahan pertanian. Nah, selain itu, daerah ini juga dipenuhi oleh binatang buas sehingga tidak cocok untuk dihuni. Pada masa itu, wilayah ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Keribudin yang menjabat sebagai kepala menyan atau kepala dusun.
Nah, melihat kondisi yang tidak layak itu, Keribudin memerintahkan 4 orang puyang atau tetua adat yang bernama Puyang Dayan, Puyang Duryat, Puyang Minggun, dan Puyang Risek untuk mencari Burumige atau tanah yang meninggi. Menurut kepercayaan setempat, merupakan pertanda bahwa tanah itu subur atau cocok untuk dijadikan tempat permukiman. Nah, Keribudin ini memberikan pesan khusus kepada 4 puyang tadi, jika mereka menemukan Burumige, mereka harus melakukan sebuah ritual untuk memastikan kelayakan tanah tersebut. Nah, ritual tersebut dilakukan dengan cara meletakkan tanah yang ditemukan ke dalam pulak kayu. Pulak kayu itu berarti mangkok yang terbuat dari kayu. Lalu menanamnya ke dalam tanah dan menutupnya dengan adas atau tikar. Setelah ditunggu beberapa hari, jika tanah tersebut menghabung atau meninggi, maka maka itu menandakan bahwa tanah tersebut baik atau layak dijadikan permukiman. Puyang tersebut berangkat dipimpin oleh Puyang Dayan sebagai pengetua dari puyang-puyang tersebut. Di tengah hutan mereka menemukan Burumige dan segera melaksanakan ritual seperti yang telah diperintahkan oleh Keribudin tadi. Nah, beberapa hari kemudian tanah dalam pulak kayu itu benar-benar menghabung, benar-benar meninggi. Mereka pun bergembira, mereka pun berteriak, menghabung uleh, uleh menghabung, yang berarti tanah ini meninggi. Mereka segera melaporkan temuan tersebut kepada Keribudin. Mendengar kabar baik itu, Keribudin bersama masyarakat kemudian pindah ke lokasi tersebut dan membangun permukiman dengan rumah-rumah kecil atau balai-balai yang saling berhadapan. Nah, titik nol kota Prabu Muli ini ada pada balai adat, itu adalah titik nol kota Prabu Muli. Seiring dengan masuknya pengaruh kolonial Belanda dan Jepang dan seiring berjalannya waktu, sebutan menghabung uleh berubah menjadi penghabung uleh. Kemudian dalam perkembangan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, nama itu berubah menjadi Prabu Muli yang kita kenal hingga saat ini sebagai nama resmi Kota Prabu Muli. Lalu legenda menghabung uleh ini tidak hanya hidup dalam cerita lisan masyarakat saja, tetapi juga telah diangkat ke panggung pertunjukan sebagai bagian dari pelestarian budaya. Tim seni Kota Prabu Muli secara rutin mengadakan berbagai pergelaran dan festival untuk memperkenalkan sejarah dan warisan leluhur kepada generasi muda. Salah satu contoh adalah pementasan berjudul Penghabung Uleh yang pernah dipentaskan di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Gedung Sasono Langen Budoyo pada tahun 2006. Tidak hanya melalui pertunjukan, kisah menghabung uleh ini juga layak untuk diabadikan dalam bentuk buku agar dapat dibaca dan diwariskan kepada masyarakat luas sebagai sumber pengetahuan sejarah dan nilai-nilai luhur kehidupan. Dari legenda ini kita dapat memetik banyak pelajaran berharga. Para puyang menunjukkan keteguhan hati dan semangat pantang menyerah meski menghadapi tantangan seperti tanah yang gersang dan ancaman dari binatang buas. Mereka tetap berusaha dan bekerja sama. Usaha dan ketulusan mereka pada akhirnya membuahkan hasil berupa sebuah tempat tinggal yang subur dan damai yang kemudian dikenal sebagai Prabu Muli. Selain itu, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam legenda ini pun patut diteladani. Para puyang menunjukkan sikap hormat kepada pemimpin, kompak dalam menjalankan tugas, serta rela berkorban demi kepentingan bersama. Jadi nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini, terutama dalam membangun kebersamaan dan mencintai tanah kelahiran. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.